Shalom, senang bertemu kembali dalam GKK Menyapa. Dimanapun kita berada, kiranya kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera oleh pertolongan Roh Kudus. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami mempercayai dan meyakini dalam pergumulan pun kasih setiamu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Bahkan melalui pergumulan kami makin mengenal Tuhan dan makin mengalami kuat kuasa-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terangilah hati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai 11. Tapi saya hanya membaca ayat 1, 2, dan 6. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikan kepada mereka. Saya memberi tema melangkah bersama Tuhan. Dalam Yosua 1 sampai 11 ini, kita melihat sebuah masa transisi yang sangat penting dari kepemimpinan Musa kepada Yosua. Musa, pemimpin besar, telah meninggal dunia. Kini Yosua menerima tugas yang tidak mudah, memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Yosua. Tentu tidaklah mudah menggantikan seorang pemimpin yang besar yang sangat dihormati. Di depannya banyak tantangan, tanggung jawab yang berat, dan masa depan yang belum jelas. Namun di tengah-tengah hal itu, Tuhan memberikan dia 3 hal penting kepada Yosua. Pertama, Tuhan memberikan janji penyertaan. Tuhan berkata, seperti aku menyertai Musa, maka aku juga menyertai engkau. Hal ini mengingatkan Yosua bahwa dia memimpin tidak berjalan sendirian. Demikian juga kita, Bapak Ibu, di tengah perjalanan kehidupan kita, di masa sekarang yang semuanya tidak baik-baik saja. Ingatlah, kita tidak sendiri karena Tuhan menyertai kita. Kedua, Tuhan memerintahkan Yosua untuk kuat dan teguh hati. Perintah ini diulang 3 kali. Mengapa? Karena keberanian bukan berarti tidak takut. Rasa takut itu secara manusia ada, tapi tetap melangkah karena tahu ada Tuhan yang memimpin. Jika Tuhan mengingatkan pentingnya firman Tuhan, Yosua diminta untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya. Ingatlah, kekuatan sejati bukan berasal dari kemampuan diri sendiri, melainkan dari hidup yang berakar dari firman Tuhan. Sama seperti pohon, dia kuat diterpa angin badai karena akarnya kuat. Bapak Ibu, saya nggak tahu saat ini apa yang menjadi pergumulan kita. Mungkin ada kekhawatiran keluarga, pekerjaan, usaha, ekonomi, kesehatan, relasi, studi. Tapi marilah kita ingat pesan Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji ini tidak hanya kepada Yosua, tetapi juga berlaku kepada engkau dan kepadaku, kepada kita semua. Mari kita tidak hanya fokus kepada besarnya tantangan atau pergumulan yang saat ini sedang kita hadapi, tetapi fokuslah, pandanglah besarnya Tuhan yang menyertai kita. Jika Tuhan setia dan menolong Yosua, bangsa Israel, sampai kepada tanah perjanjian, Tuhan yang sama juga yang akan menuntun, memelihara, dan menjagai hari-hari kita, hari lepas hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami belajar dari Yosua hari ini.
bahwa dia pun mengalami pergumulan, tantangan, tetapi di dalamnya dia hidup belajar, berserah dan percaya akan penyertaan Tuhan. Dan pada akhirnya dia pun bisa memimpin bangsa Israel sampai kepada tanah Kanaan. Tuhan, di dalam hidup kami pun Kau melihat hati kami yang bergumul, yang berseru kepadamu. Tolonglah kami, kuatkan kami, dan peliharalah hati kami untuk percaya bahwa waktu Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa.